Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah, NIM 220501533. Kelas D. Pada video kali ini saya akan mengangkat cerita mengenai Lau Ope dan Ibu Tiri. Lau Ope adalah seorang anak laki-laki yatim dan miskin yang tinggal di sebuah perkampungan di Sulawesi Selatan. Kata Lau Ope berasal dari bahasa Bugis yang berarti lah laki-laki dan Upe berarti beruntung. Jadi, kata Lau Ope berarti laki-laki yang beruntung. Berkat kesabarannya dalam menghadapi segala cobaan dan siksaan, dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Alkisah, di sebuah kampung di daerah Sulawesi Selatan, Indonesia, ada seorang anak yatim yang bernama Lau Ope. Dia tinggal bersama dengan ayahnya di sebuah rumah kecil di pinggir kampung. Ibunya meninggal dunia sejak ia masih kecil. Ia berumur 10 tahun. Ayahnya menikah lagi dengan seorang janda dari kampung lain. Ia bernama Iruga. Sang ayah berharap agar Lau Ope mempunyai ibu yang dapat merawat dan menyayangi, namun harapannya berbeda dari kenyataan. Setiap harinya, Iruga menyiksa, memukul Lau Ope ketika ia pergi ke sawah. Sejak bersama ibu tirinya, hidup Lau Ope sangat menderita. Ia tidak pernah lepas dari siksaan dan perintah berat dari ibunya. Setiap hari, dia disuruh pergi ke sungai untuk memancing ikan. Jika pulang tanpa membawa hasil, dia disiksa, dipukul dengan tongkat. Begitulah yang dialami oleh Lau Ope setiap harinya tanpa sepengetahuan ayahnya. Pada suatu hari, Lau Ope disuruh oleh ibu tirinya ke sungai untuk memancing ikan. Setelah mempersiapkan pancingan dan umpannya yang banyak, berangkatlah ia ke sungai dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang banyak agar terhindar dari siksaan ibu tirinya. Sesampainya di sungai, ia memasang kail lalu duduk di tepi sambil bersiul. Sudah hampir setengah hari dia memancing, namun tak seekor ikan pun yang dapat menyentuh umpannya. Hatinya pun mulai cemas. Aduh, aku pasti mendapatkan pukulan lagi kalau tidak mendapatkan ikan hari ini, keluh Lau Ope. Berkali-kali Ope memindahkan pancingnya ke tempat yang lebih dalam agar umpannya dimakan ikan. Namun, tak seekor ikan pun yang menyentuhnya. Karena hari sudah siang dan perutnya pun terasa sangat lapar. Akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti memancing. Ia sudah pasrah untuk mendapatkan hukuman dari ibu tirinya. Ketika akan berangkat mengangkat kailnya, tiba-tiba seekor ikan besar menyambar umpannya. Dengan hati-hati, dia menarik kailnya perlahan-lahan ke tepi sungai. Setelah kailnya terangkat, tampaklah seekor ikan besar yang terkait di ujung kailnya. Hati Lau Ope yang semula cemas tiba-tiba menjadi senang karena ia akan terbebas dari hukuman. Betapa terkejutnya ia ketika akan memasukkan ikan itu ke dalam wadah. Ikan itu tiba-tiba berbicara layaknya manusia. "Ampun Tuan, tolong jangan bunuh saya. Saya ini adalah raja ikan. Jika Tuan sudi melepaskan saya, apapun permintaan Tuan akan saya kabulkan." Dengan menyebut ilmu raja ikan, maka permintaan Tuan akan terkabulkan. Demikianlah kata ikan tersebut. Karena merasa iba, Ope melepaskan kembali ikan itu. Akhirnya dia pun pulang tanpa membawa hasil. Sesampainya di rumah, ia melihat ibu tirinya sedang menunggu. "Hei, Lau Ope, mana ikannya?" tanya ibu tirinya. "Maaf Bu,
Tadi saya mendapatkan seekor ikan besar, tapi saya melepaskan kembali ke sungai, jawab Lau Upe. Mendengar kata itu, Iruga menjadi murka. Ia segera mengambil tongkat yang sering digunakan untuk memukul Lau Upe. Ketika ibu tirinya hendak memukulnya, Lau Upe tiba-tiba teringat pesan ikan besar yang ditolongnya. Dia pun segera membaca mantra sakti yang diberikan kepadanya. Tolong lekatkan ibuku di pintu, berkat ilmunya Raja Ikan. Pada saat itu pula, Iruga pun melekat pada pintu. Dia meronta-ronta, lepaskan diri. Namun usahanya sia-sia. Tubuhnya lengket, bagaikan terkena perkat. Beberapa kali dia berteriak, "Tolong, tolong!" agar Lau Upe melepaskan tubuhnya dari pintu itu. Namun, Lau Upe menolaknya. Lau Upe justru pergi, meninggalkan dan membiarkannya terus melekat pada pintu itu. Tak lama kemudian, ayah Lau Upe pulang dari sawah. Betapa terkejutnya ketika ia akan membuka pintu rumahnya. Pintu itu sangat berat, seakan ada orang yang mendorongnya dari dalam. "Bu, apakah kamu mendorong pintu ini?" Tanya ayah Lau Upe. "Tidak, aku tidak mendorongnya. Tubuhku terlekat di balik pintu ini dan tidak bisa bergerak," jawab Iruga. Ayah Lau Upe pun mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga. Saat itu terbuka, tampaklah istrinya sedang melekat pada pintu sambil memegang tongkat. "Siapa yang melakukan ini, Bu?" tanya ayah Lau Upe. Iruga pun menceritakan semua peristiwa yang menyebabkannya terlekat di pintu itu. Mendengar kisah istrinya itu, ayah Lau Upe hanya tersenyum dan berkata, "Itulah akibatnya kalau selalu menyiksa dan memukul anak yang tidak bersalah." Setelah berkata begitu, sang ayah segera mencari Lau Upe. Tak lama dia pun menemukan Lau Upe sedang bermain dengan teman-temannya. Ia kemudian meminta kepada Lau Upe agar kembali ke rumah dan memaafkan ibu tirinya. Lau Upe pun menuruti permintaan ayahnya. Ia memang sangat patuh dan hormat kepada ayahnya. Sesampainya di rumah, dia pun segera melepaskan ibu tirinya dengan membaca mantra saktinya. "Tolong lepaskan ibu tiriku, berkat ilmu Raja Ikan." Mungkin sekianlah video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.